Pemirsa, Indonesia masih rawan terkena serangan siber. Pada tahun 2018, pemirsa, jumlah serangan siber ini mencapai 84.441.000. Happy watching Cybercrime Group 4. Oh, halo guys. Jadi aku baru aja nonton video lagi heboh akhir-akhir ini. Kalian udah pada nonton belum? Nah, kalau belum, nonton dulu. Siapa lagi nih? Loh, kok paket? Perasaan aku nggak pesen paket deh. Buka aja kali ya. Ini kenapa ya? Kok error ya? Ini kenapa? Fani. Ya, Tadi kenapa kan ada aja? masuk pesan kan di WA aku, tapi pas Iya. aku buka nggak bisa lagi HP-nya, udah ngeblank gini. Gimana ya? Kenapa? Pesan Nggak dari tahu. apa? Nggak tuh, katanya paket gitu loh. Aku juga nggak tahu. Ya ampun, ini kenapa HP-nya? Coba dulu ya. Aduh, kenapa kok bisa kayak gini sih kamu? Nggak tahu. Aku kirain paket gitu loh, makanya aku buka filenya. Emang sebelumnya kamu pesan paket? Enggak. Ya, Tapi itu karena kesalahan. kesalahan gitu loh, aku nggak Ya tahu. ampun. Ivani, alhamdulillah HP aku udah bisa nih. Wah, alhamdulillah sih kalau udah bisa, Ca. Tapi kok ada pesan ini ya, penarikan duit 1 juta? Hah? Perasaan aku nggak pernah narik duit deh selama beberapa hari ini. Wah, kayaknya dari itu nggak sih yang kemarin itu kamu dapat pesan paket itu? Ih, coba cek DM banking dulu kali ya. Ya udah, coba dulu. Iya, saldo aku tinggal segini. Kan Ini- berkurang 1 juta. Ini gimana ya? Aku takut loh. Ya ampun, Aca, kenapa bisa gini sih? Nanti coba kita apain dulu ya, kita hubungin bank dulu, semoga duitnya bisa kembali ya. Kamu sabar dulu, semoga duitnya bisa kembali. Jangan nangis. Yuksimak video berikutnya. Aduh, banyak lagi file ini. Oh iya, file kemarin ya. Bentar. Ini kenapa nggak bisa dibuka? Aduh, kenapa ya? Ini gimana ini apa penting banget lagi? Ini bisa kena marah si bos ini mah. Aduh, ini siapa lagi? Ditolong dong, aku masalah ini. Halo, ini siapa ya? Halo, Anda masih sedang mencari sesuatu kan? Maksud Anda apa? Data-data perusahaan Anda itu ada di saya. Semua file-file penting yang Anda cari itu ada di saya. Anda jangan bercanda ya. Kenapa bisa file saya ada di Anda, ha? Intinya gini aja, kalau Anda mau file Anda kembali kepada Anda harus memberi tebusan kepada saya. Kalau tidak, ya saya akan menghapus atau menyebarkan file itu. Maksud Anda apa? Jangan sembarangan dengan file-file itu ya. Ini file penting perusahaan saya. Anda jangan sembarangan seperti itu. Saya tidak pernah berhubungan dengan Anda ya. Kenapa Anda seperti itu kepada saya? Saya akan mengirim nomor rekening saya. Saya tidak mau. Kenapa Anda harus seperti itu? Kenapa saya harus menebusnya? Saya akan menyebarkan data Anda dan saya akan menghapus data Anda apabila Anda tidak memberi tebusan kepada saya. Ya, terima kasih. Nah, jadi video tadi bercerita tentang salah satu tindakan kriminal yang ada di dunia digital atau lebih dikenal dengan nama cybercrime. Cybercrime sendiri pada umumnya berupa pencurian data atau mungkin ada hal lainnya. Nah, pada video tadi, tindakan yang dilakukan adalah mencuri data dengan mengirim link kepada korban, dan ketika korban membuka link tersebut, maka pelaku dapat meretas perangkat yang digunakan dan mengambil data yang ada pada perangkat korban tersebut. Nah, gimana sih dampaknya dari cybercrime sendiri? Next. Berdasarkan teori kejahatan yang dikenal sebagai routine activity theory, di mana sebagian besar tindakan kriminal memerlukan kehadiran bersama daripada 3 elemen. Yang pertama yaitu pelaku yang termotivasi, kedua adalah target yang sesuai, dan yang terakhir yaitu tidak adanya pengawasan. Nah, berdasarkan video sebelumnya dapat dikatakan bahwa pelaku menemukan target yang sesuai, di mana korban tidak mengetahui modus penipuan tersebut. Korban dengan polosnya membuka pesan masuk yang dikirimkan oleh orang asing, orang yang tidak dikenal oleh korban. Nah, sehingga korban mengalami phishing, di mana phishing itu sendiri merupakan modus penipuan online yang biasa dilakukan melalui email, link, ataupun via telepon. Nah, akibat dari kasus penipuan tersebut dapat memberikan dampak negatif kepada korban, di mana korban menjadi memiliki pengalaman traumatis. Penipuan digital itu sendiri secara umum dapat menimbulkan banyak dampak negatif kepada para korbannya. Dampak kerugiannya itu sendiri dapat berupa kerugian secara material maupun secara non-material. Nah, kerugian secara material itu sendiri dapat berupa kerugian secara uang, barang, dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian secara non-material bisa berupa rugi secara waktu,
perasaan, kebocoran data pribadi, dan lain sebagainya. Penanganan kasus tersebut. Setelah menyaksikan drama singkat tadi, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mencegah dan juga menangani cybercrime ini. Nah, menurut Alam tahun 2010, terdapat 5 cara untuk mencegah dan juga menangani cybercrime. Yang pertama yaitu mengamankan sistem. Mengamankan sistem ini berguna untuk mencegah adanya perusakan yang dilakukan oleh pemakai yang tidak diinginkan tersebut. Nah, penanganan yang baik atau yang terintegritas itu sangat penting dilakukan untuk meminimalisir kerusakan sistem. Dan juga penanganan yang dapat dilakukan adalah penanganan FTP, SMTP, dan juga penanganan web server. Perangkat lunak yang dapat membantu untuk meningkatkan sistem keamanan yang pertama adalah internet paralel. Internet paralel ini digunakan untuk mencegah akses dari luar ke dalam sistem internal. Cara penggunaannya yang pertama adalah menggunakan sistem filter, di mana kita hanya menggunakan beberapa aplikasi saja atau aplikasi yang benar-benar difilter untuk melakukan komunikasi. Tidak semua aplikasi untuk dilakukan komunikasi. Kemudian untuk yang proxy, di mana kita kadar dalam kita bisa mengakses internet seluas-luasnya, namun dari luar hanya bisa mengakses satu komputer saja. Perangkat lunak yang kedua yaitu adalah kriptografi. Kriptografi ini digunakan dengan menyandi data terlebih dahulu sebelum dikirimkan melalui internet. Prosesnya ada dua, yaitu enskripsi dan juga deskripsi. Enskripsi ini yaitu mengubah data asli menjadi data sandi. Nah, kalau proses deskripsi yaitu mengubah data sandi menjadi data asli. Perangkat lunak yang ketiga yaitu Secure Socket Layer atau SSL. SSL ini juga penyandian data, tetapi apabila data tersebut yang dikirimkan melalui internet itu melalui banyak transisi dan juga dipegang oleh banyak pihak. Nah, kemudian cara yang kedua menurut Alif adalah yaitu membuat undang-undang khusus untuk cybercrime. Meskipun sekarang sudah ada undang-undang ITE, tapi kejahatan zaman sekarang ini semakin berkembang. Oleh karena itu, maka hendaknya pemerintah membuat undang-undang terkait cybercrime tersendiri. Kemudian cara yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya manusia. Nah, meningkatkan sumber daya manusia di sini yaitu kepada pemerintah agar pemerintah itu lebih mengetahui tentang bagaimana cara menangani masalah-masalah terkait cybercrime ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu menjalin hubungan antar negara dengan baik. Apabila hacker-hacker tersebut, hacker-hacker yang berniat buruk itu berasal dari luar negeri, maka penyelesaian masalah itu pun akan lebih mudah. Kemudian yang terakhir adalah memperkerjakan para hacker. Hacker-hacker tersebut merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, di sini pemerintah dapat memperkerjakan para hacker untuk membantu memberantas masalah-masalah terkait cybercrime. Berdasarkan video tadi, dapat kita lihat bagaimana serangan siber yang terjadi di Indonesia. Mulai dari contoh kasusnya, bagaimana kasus terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana penanganannya. Mungkin sekian video dari kami harap dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.